Halo teman-teman semua, selamat datang di episode pertama kita Basa Basi MIPA, bahas sana, bahas ini MIPA. Nah, jadi kenalin aku Andre, aku bakal kawanin kalian di sepanjang podcast di video kali ini, di episode pertama kita kali ini untuk membahas segala sesuatu tentang dunia perkuliahan. Nah, jadi sebelumnya bagi teman-teman yang nonton nih, mungkin bakal nanya nih, apa sih Basa Basi MIPA itu? Basa Basi MIPA ini adalah tempat yang bakal jawab semua pertanyaan yang ada di pikiran kalian tentang perkuliahan nih teman-teman. Mungkin teman-teman masih bingung nih kan? Apa sih aku harus ngasih masuk ke organisasi, masih butuh jawaban. Jadi podcast ini adalah jawaban yang tepat untuk kalian semua. Enggak cuma organisasi, podcast ini bakal jawab semua pertanyaan kalian tentang dunia perkuliahan, jurusan, dosen, pengalaman mahasiswa, dan lain-lain teman-teman. Nah, tetapi di podcast ini kita kali ini bakal membahas tentang organisasi. Nah, jadi judul untuk episode pertama kita kali ini tentang masih pentingkah organisasi bagi mahasiswa di tahun 2023. Nah, untuk menjawab tentang seluk-beluk organisasi, kita mempunyai bintang tamu yang spesial nih teman-teman. Bintang tamu yang ahli dalam dunia organisasi. Langsung saja kita panggilkan Ketua BEM FMIPA dan Wakil Ketua BEM FMIPA tahun 2023, Bang Agam dan Bang Ripai. Nah, jadi kita kan tadi cuma tahu nama panggilan aja nih, Bang Agam dan Bang Ripai. Coba boleh nggak Bang Agam dan Bang Ripai memperkenalkan diri lebih lengkap ini, boleh nggak Bang? Oke, baik. Terima kasih izin. Perkenalkan kawan-kawan semua, nama aku Kalkosar Mudabalia. Alhamdulillah tahun ini menjabat sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa BEM FMIPA tahun 2023. Dan di sini aku tidak sendiri, ada kawan aku, silakan. Oke, halo semuanya pendengar Basa Basi MIPA. Jadi kenalin, nama aku Muhammad Dorifai atau biasa dipanggil Pai. Dan tahun ini aku dipercayakan sebagai wakilnya dari Agam ya, Ketua BEM FMIPA 2023. Oke, jadi kita udah kenal Bang Agam dan Bang Ripai ya teman-teman ya. Jadi kan ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi kita udah sayang nggak sama Bang Agam, Bang Ripai ya? Oke, seperti ya. Jadi langsung saja nih Bang, untuk pertanyaan pertama Bang. Abang kan menjabat sebagai Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM ya. Selama berarti udah 3 tahun Bang ya? Masuk ke organisasi, berkecimpung ke dunia organisasi di 3 tahun. Kalau masuk organisasi sebenarnya kami udah masuk dari tahun 2019. Mungkin di PIL MIPA 19 ya dapat masuk. Ya, Itu mungkin kepanitiaan pertama yang kami ikuti. Kemudian tahun 2020 kami ikut BEM FMIPA. Masuk ke BEM FMIPA. 3 tahun kelamaan Bang. Iya. Jadi selama 3 tahun nih Bang, manfaat yang dari abang-abang segala nih, apa yang abang rasain? Yang abang rasain, boleh dijawab sama Bang? Oke, mungkin kalau dari manfaat kecilnya ya, manfaat kecil yang abang rasain itu mungkin dari segi abang berani di depan ini, itu udah manfaat kecil yang udah abang rasain. Mungkin abang dulu nggak berani nih ngomong di depan orang ataupun kayak duduk ataupun berdiskusi sama orang, itu abang takut, grogi pasti dan malu. Tapi sekarang walaupun masih ada hal kecil itu, tapi udah mulai terbiasa lah, mulai berani untuk tampil di depan, mulai berani untuk ngomong dengan kawan-kawan semua. Dan mungkin itulah manfaat kecil yang abang rasain. Mungkin dari Bang Ripai ini. Oke, kalau kita bahas masalah manfaat kecil, itu kalau dari aku sendiri ada banyak ya mungkin. Kalau misalkan aku melihat aku sekarang sama aku 3 tahun yang lalu, tuh. Jadi 2020 ya, 2020 ya. ya. Nah, itu mulai dari situ ujian pertama sampai sekarang mungkin beberapa manfaat secara umumnya itu yang pertama mungkin seperti yang Agam bilang tadi ya, speaking berbicara dengan orang di depan orang itu lebih terasa bedanya gitu. Nah, itu salah satunya. Mungkin hal lain yang aku rasakan itu ada ini mungkin social skill. Ya, betul. Ini bersosialisasi ya Bang? Ya, betul. Social skill berarti bersosialisasi itu. Walaupun sebenarnya aku sendiri juga basic atau nggak pandai-pandai kali dalam bersosial itu sama orang baru gitu. Nah, tapi dengan adanya BEM, ketika aku di BEM, otomatis kan aku bergabung kan dengan orang-orang baru gitu kan. Nah, itu kan
mau nggak mau itu memaksa kita untuk bersosialisasi gitu kan ya. Betul. Apalagi tahun-tahun pertama kami join itu kami kan masih maba ya gitu kan, ada Yang si maba, apalagi si maba ada pressure sendiri lah untuk harus bersosialisasi dengan abang-abang lighting gitu. Ini itu dia hal terkecil mulai dari sosialisasi ya. Tapi ini Bang, mungkin dari teman-teman sekalian, dari mahasiswa nih ya, ada yang bilang apa yang sama organisasi nanti nggak fokus kuliah lagi. Ada yang berinteraksi dengan selama sibuk apalagi di bagian-bagian dokumentasi gitu Pak, harus video. Nah, kalau dari Bang sendiri gimana sih cara menghandle waktu antara perkuliahan dan organisasi ini Bang? Mungkin kalau dari abang ya itu hal yang nggak bisa kita munafikan ya, pasti bakal ada yang bentrok. Dan itu sebenarnya lebih ke misal kita diberi tugas untuk nyiapin, mungkin dari pihak Kominfo disuruh nyiapin ada flyer atau segala macamnya, mungkin dari acara siapin rundown ataupun logistik acara, itu mungkin kita buat waktu kita senggang. Memang waktu kita senggang, waktu udah siap kita buat. Tapi misal ketika kegiatan bentrok dengan kuliah, itu berarti kita harus memfokuskan. Maksudnya arti memfokuskan, kita mungkin bisa mengikuti kuliah terlebih dahulu, kemudian ketika itu lagi ujian, ketika siap ujian mungkin kita bisa langsung join. Kita harus menentukan juga prioritas kita. Mungkin jangan sampai ketinggal dua-dua lah, karena dua-duanya kan bukan suatu pilihan. Kalau dari Abang Ripai ada ini cara tersendiri nggak? Cara tersendiri. Nah, kalau dari aku sendiri sih gimana ya? Mungkin FYI dulu nih. Aku join organisasi itu yang pertama kali itu masuk di bidang Kominfo. Nah, Kominfo kalau agak ini di apa tuh buat? Sosmas ya? Sosmas ya. Nah, Sosmas. Nah, mungkin itu beda-beda ya referensinya ya. Bisa gimana cara nge-manage waktu nih itu. Nah, karena aku sendiri kan kebetulan di Kominfo nih. Kominfo lebih fleksibel lah terhadap waktu. Artinya aku mengerjakan sesuatu hal jobdesk yang Kominfo itu kan bisa kapan aja dan di mana aja, nggak harus kadang-kadang tuh bentrok dengan waktu kuliah gitu. Nah, ya karena kan ini site ataupun susun plan untuk publikasinya gitu. Nah itu kan fleksibel gitu. Nah, jadi aku punya cara tersendiri, yaitu enggak ya udah kalau aku kuliah fokus kuliah dulu, bagi waktunya tuh setelah itu di senggang-senggang waktu ya aku mulai menggunakan job-desk aku kalau memang kerjaan aku di Kominfo gitu. Itu mungkin kalau cara aku. Tapi kan ini nggak berlaku di semua bidang ya, di semua orang pasti kalian bakalan nemu cara kalian sendiri gitu ketika kalian udah join gitu. Nah ketika kalian udah join, kalian nih nemu nih cara cara celahnya gitu, celahnya ini bisa nih waktunya di sini aku ngapain di sini. Nah mungkin cara aku sama cara kalian beda, apalagi kami dari background yang berbeda ya, background departemen yang berbeda gitu ketika join mungkin gitu lebih. Mungkin tambahannya Andrea, penyakit kita mungkin mager, kan itu pasti mager. Dimana kita kalau misal dari kasih tugas kita pas lagi mager, mungkin nanti lah kita buat terus kita undur. Sebenarnya kalau kita bisa melawan rasa mager kita bisa menyesuaikan antara akademik maupun non akademik itu. Oke, aku setuju sama apa jawabannya apa pasti tadi kan. Tapi Bang, tapi yang namanya orang kalau udah malas tinggal sekian. Ya betul. Organisasi tergantung niat kita atau enggak itu kan. Nah, jadi Bang langsung saja nih untuk pertanyaan ketiga. Selama Abang berorganisasi kan Abang 3 tahun nih, masing 3 tahun. Ya. Pengalaman apa yang berkesan Bang selama organisasi? Apa tuh boleh nggak ada cerita yang misalnya kena ini dimana-manain sudut ini. Oke. Sindir possible udah lagi apa tuh yang paling berkesan yang 3 tahun pun. Kalau dari abang, kan abang ada di himpunan juga ya, di himpunan dan di BEM. Kalau di BEM, sebenarnya semua berkesan sih. Mohon maaf mungkin bukan bermaksud ada yang berkesan atau tidak, tapi semua berkesan. Cuman yang paling berkesan waktu di BEM itu waktu abang memegang Baksos, Bakti Sosial KBM tahun 2021. Jadi di sana abang ke ketua Baksos, di mana di semester itu tuh aku lagi banyak kali lab, lagi ada 4 lab, jadi memang harus luangin waktu. Dan ketika Baksos berjalan itu senang kali rasanya, kayak ada yang lepas lah gitu loh ya. Kemudian kalau di himpunan mungkin
waktu memegang chemistry fair ya. Jadi ketua himpunan kan ada jadi SC di chemistry fair. Mungkin itu sangat berkesan sih bagi kami dengan kami diperbolehkan penutupan malam ya waktu itu. Mungkin itu sangat berkesannya. Kalau Abang Saif, Oke. Bang? Yang paling berkesan ya. Sebenarnya hampir 3 tahun aku jadi di BEM. Itu 2 tahunnya tuh aku berkecimpung di Kominfo. Jadi hal-hal yang Kominfo tuh sebenarnya bagi aku tuh sangat berkesan ya, Bu. Mungkin salah satunya ketika aku nge-handle ini ya, pelatihan desain grafis mungkin itu tahun 2021 ya. Itu gimana caranya harus membuat sebuah acara tapi dengan kondisi itu baru masa-masa Covid. Nah itu kan, wah itu kan cukup berefek ya, berdampak kali ya, misalkan apalagi kegiatan-kegiatan yang biasa dilaksanakan secara offline gitu, jadi harus secara online kan butuh yang namanya adaptasi awal. Nah ketika udah beradaptasi awal itu kan udah nih nggak tahu gimana cara handle acara online gitu, tapi di awal itu kan yang harusnya plan acara itu dilaksanakan secara offline tiba-tiba nih dibuat secara online. Nah itu mungkin cukup membekas lah di hadapanku bagaimana aku harus mengatur perubahan-perubahan dalam acara gitu. Nah gitu berasa. Terus beberapa lain kayak ketika nge-handle full dari desain ya, mungkin itu menurut aku cukup berbekas ya, karena disitu aku ngerti kerja dalam tim. Sebenarnya aku nggak sering sih, cuma beberapa tahu kalau dia desain yang di Kominfo gitu, tapi kerja secara tim itu baru di Kominfo aku merasakan pertama kali gimana bahwa setiap orang kan berbeda-beda gitu, dan bekerja dalam tim itu sangat berkesan lagi dia gitu. Selain dari pengalaman yang Abang sebutin tadi, ada nggak yang lebih spesial kayak cendol misalnya? Waduh, Itu yang lebih apa lagi Bang? Maksudnya kalau itu kan masih beda umum lah ya. Ada nggak yang lebih spesial, yang lebih unik lagi ada nggak? Mungkin kalau cilok kita naik ke Bang Rifa ya. Nah kalau channel ini kayaknya aku nggak ada deh kalau ada Alpha Enggak mungkin dari. Ya tapi sebenarnya biasa Rifa bikin cilok atau cilok nih. waduh, paling nggak ada sih. Kalau memang paling pengalaman berbicara ya, mungkin salah satu efek dampak aku doing organisasi harus terima nggak terima bahwa aku bisa menjadi salah satu penerima beasiswa Jarum. Betul. Aduh, nggak ada neo. Itu nggak spesial amat Bu. Nah, maksudnya aku ngelihat bahwa di saat itu ketika aku lolos, kalau aku melihat proyeksi aku sebelum aku organisasi, kayaknya aku nggak mungkin bakal lolos gitu. Emang pada saat seleksi, nah itu aku seleksi beasiswa Jarum, aku ngelihat bahwa ini hal-hal basic yang aku dapatkan di organisasi itu. Bagaimana komunikasi dengan orang gitu, terus karena juga pengalaman ditanyakan di Jarum itu hal-hal yang berbau organisasi gitu, gimana kita handle orang gitu. Nah itu menurutku setelah aku pikir ketika lewat, wah ini sangat berbekas ya aku, karena berarti organisasi itu berbekas ya aku, karena dari situ aku bisa mendapatkan kesempatan yang lain gitu untuk ya impactnya cukup besar lah untuk aku pribadi gitu. Ya mungkin kalau dari Abang unik dan berbekas ya. Mungkin di tahun pertama sih ada waktu jadi kepanitiaan masih MIPA itu berbekas. Waktu maba udah ikut KPR dan ada rapat PIL. Itu rapat PIL dengan ketua BEM tahun 2019 itu Bang Wan. Itu rapat di depan di depan MIPA gedung A. Maksudnya menurut Abang itu berbekas sekali dengan maba masih dengan petinggi-petinggi MIPA pada zaman itu, langsung dikasih arahan dengan begitu tugas. Jadi ini harus tugasnya. Jadi itu pengalaman pertama kayaknya berkesan bagi Abang. Padahal itu masa-masa semester 1 live-nya full kali ya. Belum lagi kita disuruh cari tanaman apa. Aduh, banyak lah tanaman, kodok, ikan gitu kan. Aduh, Itu yang menarik harga doa dari Abang ada verifikasi. Oke Bang, jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang, pertanyaan ke file. ya. Jadi
abang organisasi dan sudah tahun ini, value yang abang dapetin pasti banyak. Value yang abang dapetin selama 3 tahun ini yang kira-kira cocok untuk diterapin di dunia kerja. Apa aja tuh bang? Selain tentang komunikasi, apa tuh bang? Oke, mungkin kalau dari abang sendiri tekanan sih. Karena kita mungkin kalau kita masuk organisasi kita tidak tahu namanya tekanan. Kita tidak menerima tekanan tersebut. Tekanan, kemudian jiwa kepemimpinan. Jadi abang ada magang, mungkin kita kenal dengan KKP kalau di MIPA. Tuh abang KKP di Unilever. Dengan KKP di sana tuh abang ambil sebulan. Cuman pembimbing abang tuh Pak Iqbal langsung. Jadi sebelum pergi Pak Iqbal ada bilang, jadi agam di sana jangan seperti hanya KKP. Jadi kalau memang istilah Pak Iqbal tuh kalau nggak salah kaki kuda entah mata kuda kalau dibilang dari Pak Iqbal. Jadi istilahnya tuh apa yang disuruh itu yang dikerjain. Jangan hanya itu. Tapi kalau kita udah disuruh ini dan itu sudah siap, kita tanya lagi apa Pak Bu yang bisa saya jalankan lagi ataupun saya kerjakan lagi. Kemudian setelah 1 bulan abang KKP sana, setelah abang mau pamit untuk besok balik, jumpai manajernya lah atau HRD itu pamit, Pak saya mau pamit untuk balik. Cuman karena abang mungkin menerima tekanan di sana dengan kayak seperti di organisasi, bapak tuh bilang udah balik, nggak mau lanjut 6 bulan lagi di sini. Cuman karena waktu itu abang ada masih menjabat ketua himpunan, jadi nggak bisa kan. Jadi tekanan itu yang mungkin kita waktu di tempat mana saja kalau kita udah biasa menerima tekanan, jadi fan-fan aja mbak ya. Masuk ke dunia kerja, dunia kerja. Terbiasa dengan tekanan. Terbiasa betul. Kalau dari abang Rifai? Oke, aku setuju dengan poin tekanan. Mungkin teman-teman sering gitu lihat di luar sana brosur-brosur kerja bersedia bekerja di bawah tekanan. Betul. Pasti sering kan? Iya. Nah, itu salah satunya poin yang bisa kalian dapatkan, bukan kalian dapatkan ya. Cuman nggak bisa kalian dapatkan secara serta-merta ya, tapi kita harus aware dari sendiri ya, bahwa kalau dapat tekanan, bahwa itu bukan buruk loh tekanan itu untuk kalian juga, kalau kalian tuh bisa lebih siap di bawah tekanan gitu loh ketika dalam organisasi. Nah, kalau dari aku sendiri mungkin yang bisa aku implementasikan ke depannya teamwork gitu. Bagaimana bekerja dalam tim. Terus ada namanya hierarki. Nah, hierarki kepengurusan ataupun hierarki suatu bidang gitu. Karena kan nanti ketika kalian kerja atau gimana, pasti akan ada namanya hierarki. Nah, karena ketika kalian masuk kerja nih pasti kalian jadi ini dulu kan, jadi staff dulu kan, sama biasa. Nah, itu kan ada namanya karir, jenjang karir kan. Jadi ketua bidang lah, ketua kepala ruang lah, atau gimana lah, itu salah satu contoh ya. Nah, itu kan sebenarnya mirip-mirip nih kalau misalkan kita bercermin dengan organisasi gitu. Jadi anggota, kan jadi kadif, jadi kadep. Nah, itu kan bisa kalian pelajari gitu, gimana cara kalian memberikan performa terbaik kalian gitu. Sehingga nantinya akan ada jenjang karir yang bagus gitu ketika kalian misalkan nih kalian punya kerjaan, punya apapun yang kalian harus kerjakan siapkan, nah kalian tuh dinilai bisa berada di bawah tekanan gitu, dan fleksibel gitu orangnya, dan setelah dinilai bagus sih nah pasti kalian tuh bakal mendapatkan jenjang karir yang lebih tinggi gitu, karena sudah terbiasa gitu. Nah, ini hal-hal seperti itu, hal-hal kecil itu yang bisa kalian pelajari di organisasinya tuh, cara kalian join itu. Nah, ini bukan berarti aku nyuruh kalian join ya, tapi itu balik ke pertimbangan diri kalian sendiri gitu. Itu apa yang udah kita rasakan lah. Betul. Berarti ada banyak sekali dampak positif yang bisa kita rasain ya bang ya, terutama untuk kita terapin di dunia kerja nanti ya bang ya. Betul. Jadi pertanyaan kelima nih bang, dari abang sendiri pengalaman organisasi abang nih kepake nggak sih bang di jurusan bang? Di jurusan gimana? Misal kayak gini, abang kan kayak Bang Agam BEM sama himpunan. Iya, terus kan yang namanya jurusan kan pasti ada maksudnya ada proker tersendiri gini nih. Iya. Ada nggak dari proker BEM yang abang biasanya lakuin sehari-hari dalam dunia organisasi BEM nih yang kepake di jurusan abang, ada nggak bang?
ini untuk dunia kerja nanti atau gimana? Tentang perkuliahan sendiri misalnya Sendiri. ya misalnya kayak urus-urus AMK kelompok kayak mana gitu yang lebih spesifik ada nggak Bang? Sebenarnya mungkin kalau dari kimia, abang kan dari kimia ya. Kalau dari kimia kayaknya nggak ada sih untuk di organisasi. Tapi mungkin dampaknya mungkin untuk di dunia kerja nanti, yang mungkin udah abang bilang tadi, tekanan ya. Jadi kalau di dunia kerja kan tekanan, mungkin abang misal bekerja di industri di dalam labnya. Di dalam lab tuh pasti ada tekanan lah. Ini harus ada masuk barang dari supplier ini, tolong dicek dan semua. Jadi kalau kita udah di organisasi dan kita udah terbiasa banyak melakukan pekerjaan ataupun tekanan yang kita terima, jadi nanti yaudah baik, waktu di dunia kerja tinggal kita laksanakan lah. Kadang kita mungkin masih bilang tekanan itu mungkin satu hal negatif ya, padahal tekanan itu suatu hal positif untuk kita mengimprove diri pada sebenarnya. Tapi mungkin untuk informatika kayak bisa dong ya. Ya banyak loh. Impor itu sebenarnya banyak hal yang bisa kalian dapat ya. Tuh mungkin yang bisa kalian apa implementasi kan kalau jurusan kalian ke bidang ilmu kalian. Mungkin yang pertama tuh mungkin kalau ini buat yang dengarnya impor, ada kan impor juga nih. Iya betul. Nah mungkin ketika proyek kan nih sering tuh kalau di informatika tuh beberapa mata kuliah itu sistemnya itu proyekan itu. Nah itu dan itu tim gitu. Nah itu hal-hal yang bisa kalian pelajari kalau misalkan kalian join organisasi tadi, itu gimana cara manage tim gitu. Ya. Kan supaya timeline dari project ini tetap jalan tuh. Minggu pertama ngapain, minggu kedua, minggu ketiga sampai deadline dari project gitu. Nah hal-hal itu yang bisa kalian pelajari, kalian dapati. Nah nantinya ketika pun kalian kerja, paling yang nih, kita jadi seorang backend engineer atau apapun gitu, atau jadi seorang product manager. Nah itu kan bisa kalian terapkan gitu. Hal-hal kayak gitu, untuk kalian manage gitu. Itu kan mulai terbiasa lah dari secara kalau misalkan kalian lihat ya ketika join organisasi. Nah itu harus dulu nih ketika join organisasi itu betul harus tahu nih mau kemana. Nah betul. Karena ini aku melihat dari beberapa tahun yang lalu mungkin preferensi ketika aku join dan beberapa tuh ketika join organisasi mereka nggak tahu mau ngapain, mereka nggak punya plan mau kemana dan mau ngapain ketika dalam organisasi. Mungkin karena ikut ini. Nah itu ada kalau menurutku kalau misalkan organisasi karena ikut teman. Betul. Karena ada banyak sekali orang mahasiswa nih kawan aku nggak ada kawan nih, karena aku sibuk ya ikut juga lah. Kalau aku rata-rata sibuk dengan organisasi gitu, jadi aku ikutan. Nah sampai sekarang nggak bisa dibagi, kita nggak mau untuk karena bukan niatnya, nggak ada niat untuk pengen belajar, pengen untuk cari pengalaman, ya udah gitu nggak dapat apa-apa gitu. Ya gagal ya bang. Ya betul. Tapi sekali kalau dia bisa mengimbangi ya, jadi dia mungkin kadang cuma ikut-ikut, habis itu dia bisa mengimbangi, ya udah dia jadi santai, enjoy malah di organisasi. Itu lebih kadang ada tipikal seperti itu juga. Kadang ya tipikal kedua yang Bang Ripai bilang tadi, ikut-ikut, habis itu kalau kawannya menghilang juga dia ikut menghilang juga gitu. Istilahnya seperti itu. Berarti semua balik ke diri sendiri ya. Ya betul. Kalau organisasi ini berarti harus mantapin hati dulu, mantapin niat dulu bang. Jadi aku sebenarnya kesini tuh mau ngapain sih gitu. Nah misalkan nih aku kesini mau mencoba ini dari perspektif aku ya, aku bantu nambahin ya. Ketika aku join dulu ya, aku di sini join, aku pengen ngepelajarin misalkan nih Kominfo gimana kerja bareng-bareng orang Kominfo. Mungkin aku yang pertama bisa nambah kenalan orang-orang yang punya interest yang sama di bidang aku, di bidang graphic design ataupun apapun itu. Nah itu yang aku cari dulu nih, aku punya kenalan di sini. Nah setelah itu aku pelajarin tuh gimana caranya aku bisa berkomunikasi dengan abang liting. Nah jadi aku dulu mungkin agak susah ya ketika berkomunikasi dengan abang liting. Aku orangnya cukup seganan gitu ya ketika berkomunikasi dengan abang-abang liting itu dulu. Nah mungkin dari situ aku bisa pelajari gimana orang-orang bisa berinteraksi lah ya dengan abang liting kan. Ya berinteraksi tapi dengan masih menjaga etika. Nah masih respect gitu. Iya betul. Karena ada banyak orang yang kadang-kadang ngapain sih segan-segan. Nanti udah karena udah mikir kayak gitu hilang etika ya bang, hilang adab. Betul kemarin.
itu mungkin yang bisa aku, yang dulu aku pelajari. Nah, aku udah dapat. Terus ya pengalaman-pengalaman itulah mungkin yang ngebentuk aku sampai sekarang itu. Nah, gitu. Itu mungkin dari sebenarnya. Paham. Oke bang, dari tadi kan kita bahas positif terus nih di organisasi, ya kan? Betul. Nah, ada nggak sisi negatif dari organisasinya bang? Yang maksudnya kekurangan dari ikut organisasinya apa nih bang kira-kira? Dari Bang Ipailan tuh hal negatif. Marah Pak Ido, Bay. Kalau sisi negatif, kita harus tahu nih bahwa ketika positif, ketika suatu hal yang baik-baik pasti ada yang buruk kan? Ya, artinya tidak diimbangi itu hal buruk ya. Mungkin hal-hal buruk yang di organisasi itu kayak ya semua orang bisa untuk bergadang. Nah, Dari kesehatan. ya kesehatan mungkin. Nah, itu harus aku akui. Ini aku atau yang mungkin apa yang sisi negatif aku rasain sama agak mungkin berbeda. Setiap orang tuh pasti berbeda. Ada banyak variabel-variabel yang mempengaruhi dirinya. Tuh akhirnya apa yang dia dapatin berbeda sama negatif untuk dia juga pasti berbeda antara satu orang sama yang lain itu. Nah, kalau aku sendiri itu paling tadi lebih sering bergadang sama mungkin waktu ya. Misalkan waktu ke keluarga. Ya bakal terasa kurang lah. Apalagi bagi waktu tadi kan Ya, antara betul. perkuliahan mah, jadi kayak nggak sempat nih waktu untuk luangin kumpul keluarga. Kan kita harus membagi walaupun ada nih biasa tetap ada kan harus ngeluangin waktu keluarga. Berkurang. Ya misalkan berkurang tapi itu jadinya itu. Tapi ya tetap harus diprioritasin gitu kan. Nah mungkin itu sih yang negatifnya dari aku. Dari Oke, mungkin kalau dari aku betul sih masalah waktu ya. Waktu dalam hal kalau dari aku sendiri, waktu kita untuk berluang tuh makin dikit. Mungkin dalam artian bakal banyak rapat ataupun rapat yang kurang efektif kadang mungkin yang sampai tengah larut malam ataupun segala macamnya. Tapi sebenarnya dari kekurangan yang aku sebut tadi itu bisa dihandle dengan berarti dari rapat itu yang harus kita efektifkan. Jangan sampai rapat terlalu berlarut-larut yang mana membuang-buang waktu. Karena kan dengan kita udah sibuk nih mungkin ada kuliah, tugas dan organisasi jadi masuk dengan ada lagi rapat nantinya itu bakal buat waktu kita untuk tidur pun berantakan, mungkin kadang waktu istirahat berantakan. Tapi kalau kita lakuin dengan lebih efektif, mungkin contoh dari rapat lebih efektif ataupun ada tugas-tugas yang kita langsung selesaikan ataupun segala macam, mungkin bisa jauh lebih baik untuk kekurangan yang tadi. Maksudnya bisa sedikit menghilangkan lah dari kekurangan yang tadi kan. Karena itu nggak bisa kita kembali munafikan, memang waktu kita bakal terbuang, bakal lebih sedikit untuk istirahat. Itu sih yang tinggal manajemen aja ini. Ya betul. Semua balik ke manajemen diri sendiri. Itu harus trial and error lah. Harus walaupun nih kami bilang gimana cara kami strategi atau waktu. Nah, kan nggak mungkin nih semua orang bisa nerapkan itu. Ya betul lah. Beda ya itu. Kan harus harus coba sendiri atur sendiri, kalian cari sendiri nih. Nah, gimana cara kalian dalam mengatur? Misalkan nih, contohnya ngatur waktu. Nah, pasti berbeda nih. Antara aku dan Agam mungkin berbeda nih. Apalagi aku tinggal di rumah orang tua dan Agam juga kos ya. Itu kan dari situ aja nih ada perbedaan itu. Nah itu gitu. Ya, kami cuma mungkin hanya dari pengalaman kami ya. Pengalaman kami dengan yang udah kami terapin dengan dua sudut pandang nih berbeda dari kami. Ini seperti itu sih. Balik ke diri masing-masing. Betul, karena misalnya kalau udah niat kali pun kita masuk organisasi bakal nemu sendiri nih caranya betul, kan. Betul. Cuman itulah yang balik lagi bang. Yang namanya sesuatu tuh pasti punya plus minusnya masing-masing ya bang. Terutama organisasi ini pasti selain plus yang kita bahas tadi ada minusnya juga bang, ya kan? Iya betul. Oke bang. Jadi ini pertanyaan terakhir nih bang. Apa sih bang tantangan terbesar bang dari kegiatan organisasi ini bang? Apa tuh? Tantangan terbesar kedepannya di organisasi yang abang rasain pribadi, apa tuh tantangan terbesar yang bakal abang hadapin kedepannya, boleh mana? Oke. Mungkin kalau dari abang tantangannya ini udah mau setengah kepengurusan ataupun udah mau di akhir. Mungkin tantangan di kami sudah sedikit berkurang lah mungkin ya, karena kami udah di akhir ataupun karena kami juga udah semester akhir juga, karena berarti setelah ini kami memang langsung
sidang dan selesai gitu. Tapi kalau misalnya dari sebelum-sebelumnya tantangannya paling gimana tantangan kita tuh ketika kita menjabat organisasi setidaknya seminimal mungkin apa yang kita lakuin itu setara dengan apa yang sudah dilakuin. Dalam artian itu seminimalnya, semaksimalnya berarti kita harus melebihi apa yang sebelumnya sudah pernah dilakuin. Kemudian untuk tantangan lainnya dalam segi di luar mungkin ya, itu dalam akademik berarti untuk mana kita prioritas dari orang tua itu berarti kuliah. Berarti kalau misalnya kita semester ini IPK segini nih, balik lagi seminimal mungkin semester berikutnya IPK kita segitu. Jangan sampai malah kita terlalu berlarut-larut organisasi, IPK rendah sejatuh-jatuhnya dan kuliah pun kacau berantakan kayak gitu. Itu jangan sampai terjadi lah kalau misalnya kawan-kawan nanti bakal join ke organisasi. Mungkin itu sih dari aku baik sin tambahan dan Pai. Oke, tantangan ya gimana ya buat karena betul juga kayak gambil ini udah akhir nih. Jadi cara tantangannya tuh udah ada klimaks juga ya, klimaksnya udah hilang, udah kayak ada di solution, udah ada hasilnya gitu. Tapi paling tantangan ke depan gimana ketika organisasi ini habis, kedepannya penerusnya juga tetap terus bisa membangunkan BMMIPA ya. Ya, betul. Itu mungkin itu tantangan dari kami sekarang nih, kalau dalam dipikir ya. Penerus BEM FMIPA itu tetap harus punya potensi-potensi yang harus dikeluarkan gitu. Ya. Itu dengan etos kerja yang harus sama apa ya? Ya. Cuma ada kita yang nggak bisa kita tunjukin bahwa setiap orang berbeda-beda gitu. Makanya itu jadi tantangan buat kami karena kami ngebentuk BEM ini solid, konsisten terus sampai ke depan gitu. Itu paling. Oke, berarti nggak ada tambahan lagi nih Bang. Udah habis untuk tantangan terbesar. Itu sih, karena mungkin sebenarnya tantangan di kami dengan di kawan-kawan nanti bakal berbeda, jauh berbeda. Apalagi kawan-kawan nanti bakal mengenal MBKM. Nah, MBKM itu pasti bakal berbeda, mungkin tantangannya sangat berbeda. Mungkin itu lebih ke balik ke kawan-kawan juga, yang mana MBKM dan kalau dari dosen pembimbing abang ya, kalau dari dosen pembimbing abang itu nyebut MBKM dengan organisasi itu sama-sama untuk naikin atau improve diri kita. Jadi sama-sama bagus gitu. Mungkin kawan-kawan bisa request mungkin ya berikutnya bahas MBKM mungkin di bahasa-bahasa MIPA. Ya, soalnya kan apa ya? Zaman sekarang kan eranya MBKM gitu. Ya, betul. Sama menteri kita Pak Nadiem gitu ya. Itu kan gencar-gencarnya MBKM itu dibahas. Nah, itu pasti juga berefek gitu ke organisasi sendiri. Apalagi kan MBKM itu kan juga makan waktu ya. Nanti pernah ikut MBKM? Belum pernah. Bisa dibahas tuh Andre di podcast kedua. Boleh. Nanti ya teman-teman langsung aja komen nanti ya. Nanti kita bahas di episode kedua nanti. Oke. Nah, jadi kan kita udah bahas tentang selebulu organisasi nih Bang. Kita udah banyak belajar bahwasannya organisasi yang selama ini dipandang sama orang-orang organisasi sebenarnya nggak penting kali. Padahal penting dari apa yang bahas tadi. Selain plus yang kita bahas, kita juga dapat minus katanya, ya kan. Nah, jadi bagi teman-teman semua, memang yang masih ragu untuk berkecimpung ke dunia organisasi, udah bisa mantapin hati terus ya teman-teman ya. Karena dari yang kita bahas tadi ini banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari dunia organisasi nih teman-teman. Oke Bang, makasih banyak ya Bang ya udah berhadir di podcast ini, sharing-sharing ilmu dunia perkuliahan, dunia organisasi. Thank you Bang, thank you. Atau ada enak sih bisa meneruskan estafet organisasi coba. Ya. Oke Bang. Oke, jadi teman-teman semua, bagi yang setia nonton dari awal sampai akhir, aku cuma mau bilang terima kasih banyak bagi teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk episode selanjutnya. Stay tune terus, karena kami bakal kasih share topik-topik yang lebih menarik ya dari episode pertama ini ya. Nanti episode kedua kan mungkin MBKM ini kita bahas. Nah, jadi teman-teman semua penasaran dengan apa topik yang akan kita bahas nanti, bisa langsung subscribe untuk lebih lanjut teman-teman. Nah, aku Andre pamit undur diri. Bahasa Basi MIPA, bahasa MIPA. Bye bye.